Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Judul renungan pagi hari ini adalah mengairi benih. Kita akan sama-sama membaca Alkitab kita di dalam Efesus 6 ayat 18 bagian B sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tahukah kita bahwa pada hari-hari ini doa dan puasa yang kita lakukan adalah sebuah peperangan. Namun peperangan yang kita lakukan adalah peperangan yang berbeda. Perikop ini dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 merupakan pembahasan tentang peperangan rohani. Mungkin selama ini kita memahami ayat ini merupakan suatu peperangan melawan pada oknum si jahat, yaitu iblis atau setan. Namun menarik jika kita perhatikan bahwa Paulus dalam pesannya kepada jemaat di Efesus sama sekali tidak memfokuskan pada oknum iblis untuk diperangi. Karena justru pada akhir pesan ini atau kesimpulan dalam perikop ini kita menemukan satu rahasia kebenaran yang luar biasa. Kita membaca bahwa Paulus meminta agar jemaat berdoa bagi orang-orang kudus termasuk dirinya. Mengapa? Karena yang sesungguhnya iblis bukanlah faktor utama yang harus kita lawan. Iblis hanyalah penipu ulung. Iblis sudah kalah. Dia tidak punya kuasa apapun lagi di dunia ini. Yang seharusnya kita doakan adalah manusianya atau pribadi-pribadi, agar pribadi-pribadi ini tahu dan tidak tertipu. Jika pribadi-pribadi sadar dan tahu siapa sesungguhnya iblis, maka iblis tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa faktor utama dalam doa kita adalah pribadi demi pribadi. Siapa yang termasuk pribadi-pribadi ini? Pertama adalah pribadi yang memberitakan firman. Kedua, pribadi yang mendengar firman. Pertama, mengapa kita berdoa bagi pribadi yang memberitakan firman? Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-19 dengan jelas dikatakan bahwa agar pemberita-pemberita firman dapat dengan berani memberitakan kebenaran. Rasul Paulus menuliskan dengan kata, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Karena hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita saksikan, pengkhotbah banyak yang takut untuk menyampaikan kebenaran. Takut dicap sesat, takut kehilangan pengikut, dan lain-lain sebagainya. Mari hari-hari ini ketika kita berdoa bagi pemberita-pemberita firman. Kita doakan pemberita-pemberita firman yang ada di gereja ini agar setiap pemberita-pemberita firman memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Ketika kita berdoa hal ini, kita percaya kita akan melihat hasil yang luar biasa. Kedua, mengapa kita berdoa bagi pribadi yang mendengar firman? Efesus 1 ayat 17 sampai 18 dengan jelas mengatakan bahwa agar pendengar-pendengar firman mendapatkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, agar setiap pendengar firman menjadi terang mata hatinya oleh firman Tuhan. Iblis tidak takut jika kita menjadi pendoa-pendoa yang rajin. Coba kita perhatikan agama-agama lain. Mereka adalah pendoa yang jauh lebih hebat daripada kita. Mereka tertib dengan waktu-waktu doa. Mereka kusuk ketika berdoa.
namun itu adalah ritual agamawi. Iblis juga ingin lebih banyak orang Kristen berdoa, namun doa-doa yang agamawi. Saya tidak bermaksud menomorduakan tentang doa, karena firman Tuhan banyak menuliskan agar kita tetap berdoa, agar kita senantiasa berdoa, agar kita tekun berdoa. Karena doa adalah bagian penting dari pemberitaan Injil. Tetapi doa sama sekali tidak akan pernah menggantikan pemberitaan firman Allah. Doa-doa kita adalah air yang mengairi benih. Benih firman Allah yang sudah ditaburkan oleh pemberita-pemberita firman. Dan benih yang sudah tertabur di hati para pendengar firman. Jadi kesempatan doa dan puasa 10 hari ini kita lakukan dengan benar. Airilah benih-benih firman agar benih itu bertumbuh subur dan kita akan menuai hasil dari benih yang kita airi. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa doa-doa yang kami naikkan adalah doa-doa yang mengairi benih. Kami percaya setiap umat-Mu pada hari-hari ini mengerti apa tujuan doa, apa maksud dari doa. Berkati pekerjaan Tuhan di gereja GPDI Lembah Dieng. Berkati umat-Mu Tuhan. Kami percaya setiap pribadi yang mendengar firman pagi hari ini menerima penyingkapan-penyingkapan daripada Allah. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur. Kami alaskan doa syukur kami ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.